Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini. Wa min adabihi alla yamtali'a minat ta'ami fil laili bal ya'kulu bimiqdaril kifayah fa innahu ma mala'a ibnu adam wi'aan syarran min batnin. Di antara adab-adab yang perlu diketahui untuk mereka yang berpuasa, tidak hanya menahan lapar dan haus seperti puasanya para orang-orang awam, maka mari kita meningkatkan kualitas diri kita menjadi puasa orang yang soleh, yaitu berusaha agar tidak terlalu banyak makan malamnya, sebagaimana kita sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat ibadah puasa, mulai dari waktu subuh sampai maghrib kita tidak makan. Di sana ada melatih diri untuk tidak memakan apapun dan meminum apapun. Dan di malam hari ternyata kita juga diajarkan untuk melatih diri, karena bulan Ramadan tentunya harus menjadi bulan spesial untuk menjadikan diri kita sebagai syahrut tarbiyah, bulan penuh dengan pendidikan. Oleh karena itu, diantaranya adalah adabnya kita berusaha agar tidak berlebih-lebihan makan malamnya. Ibarat seperti orang yang kelaparan di siang hari lalu malamnya balas dendam, ya, semua diambil, semua dicicipi, sampai akhirnya memberatkan dirinya untuk sholat, baik itu sholat maghrib, sholat tarawih, dan qiyam lailnya. Bal ya'kulu bimiqdaril kifayah, hendaklah berusaha untuk memakan makanan itu sesuai dengan kebutuhannya, tidak berlebih-lebihan, sehingga di sana dia bisa membagi makanan itu dan minuman itu menjadi sepertiga, sulus, ya, sepertiga untuk makan, sepertiganya lagi untuk minum, sepertiganya lagi untuk bernapas. Insya Allah siapa yang mengamalkan ini, ketika dia bisa membagi perutnya, sepertiganya untuk makan, sepertiganya untuk minum, sepertiganya untuk bernapas, insya Allah akan segar bugar badannya dan juga akan mudah untuk melaksanakan aktivitas ibadah di malam hari. Bahkan mereka yang menjadi imam, apakah itu menjadi imam salat fardu dan tarawih, apabila perutnya tidak terlalu kenyang, insya Allah napasnya semakin panjang, suaranya semakin jelas dan tegas. Karena itu sunnah para imam harus, ya, mengucapkan dan mengeluarkan suara-suara jahar yang membuat para makmum, ya, bisa khusyuk mendengarkannya karena mudah untuk diucapkan. Fa innahu ma mala'a ibnu adam wi'aan syarran min batnin, karena sesungguhnya seseorang itu diukur dari sisi baik dan buruknya yang dia konsumsi setiap hari, itu adalah sangat penting di dalam Islam. Sampai riwayat menyebutkan bahwasanya
seseorang anak Adam apabila berlebihan di dalam ya makannya sampai kenyang, sampai penuh, ya tidak bisa bernapas, tidak bisa minum lagi kecuali sedikit, itu dianggap sesuatu yang sangat jelek. Jadi sejelek-jelek perut, ya kata Rasulullah SAW, apabila seseorang itu makannya berlebih-lebihan, ya makannya berlebihan, semuanya masuk ke mulutnya, tapi dia lupa bahwasanya ada ruang yang harus dikosongkannya. Ruangan itu adalah ruangan untuk minum dan ruangan untuk bernapas. Jadi dianggap jelek. Sejelek-jelek perut ya adalah apabila perut itu kenyang. Nauzubillah, ya seperti ular yang telah memakan ya binatang sampai ke perutnya penuh semuanya, ular itu ya sulit untuk bergerak. Nauzubillah min zalik. Wa mata syabi'a awwalul laili lam yantafi' bi nafsihi fi baqihi. Jika tadi sudah dijelaskan bahwa sesungguhnya Allah mengajarkan kita di awal pagi kita tidak makan karena memang puasa, di siang hari kita tidak makan juga, di sore hari kita tidak makan juga, tapi ada waktu yang indah kita berbuka puasa. Ya, berbuka puasa sangat indah, yaitu pada saat azan dikumandangkan, azan maghrib dikumandangkan. Tetapi bagi kita yang ingin mendapatkan nilai kesempurnaan Ramadan itu tidak hanya Ramadan pagi, sore, siang dan sore, pagi, siang dan sore, tetapi sebenarnya Ramadan itu full, malam juga Ramadan. Jadi Ramadan harus dimuliakan pada malamnya juga. Maka pada saat kita kenyang di awal malam, kenyang pada saat kenyangnya itu kenyang yang memberatkan badan kita, maka lam yantafi' bi nafsihi fi baqihi, maka nanti dia di pertengahan malam, di penghujung malam dia tidak akan bisa mengambil manfaat dan tidak akan bisa memanfaatkan waktunya untuk beribadah lagi, ya karena sudah berat di awalnya. Di awal malam dia sudah berat, susah untuk sholat tarawih. Di awal malam dia berat, cepat sekali untuk tidur. Di awal malamnya dia berat badannya, maka susah untuk bangun sebelum sahur. Wa kadzalika idza syabi'a waqtas sahri lam yantafi' bi nafsihi ila qaribin minaz zuhri. Demikian juga karena Ramadan itu full harus dimuliakan, penuh dengan keberkahan, dan bukan hanya di awal malam, bahkan apabila sahurnya juga banyak makannya, sahur banyak makannya, maka efeknya juga nanti di pagi hari dan di siang hari dia akan berat. Seperti seseorang sahurnya berlebihan makannya, nanti setelah itu ba'da subuh langsung ngantuk, ya sulit untuk bergerak lagi. Bahkan untuk siang harinya pun dia juga tidak mudah untuk beribadah. Inilah hikmah dan rahasia kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan, sesungguhnya kami adalah kaum yang mana kami adalah golongan, kami adalah komunitas yang mana komunitas ini kami makan itu pada saat kami lapar saja, dan kami berhenti makan pada saat kami ya sudah kenyang. Jadi bahkan sebelum kenyang pun sudah berhenti. Insya Allah semuanya itu akan bermanfaat untuk kesehatannya, untuk kebugarannya, bahkan untuk aktivitas-aktivitas dunia dan akhiratnya. Li'anna kasratal akli turisul kasala wal futura. Karena di kondisi apapun, tidak harus bulan Ramadan, banyak makan di bulan Ramadan, banyak makan di luar bulan Ramadan, itu adalah penyebab seseorang malas, ya, dan futur, yaitu tidak bersemangat dalam hidupnya. Summa yafutul maksudu minas siyami bikasratil akli. Karena
Oleh sebab itu, kalau sudah banyak makan, sesungguhnya tujuan berpuasa pun akan hilang. Tujuan dan hikmah rahasia puasa akan hilang. Tujuan puasa untuk mendapatkan bagaimana kita bisa untuk mengendalikan diri, bisa untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depan, karena puasa itu melatih. Puasa itu adalah ibarat seperti mesin yang akan menggerakkan kita. Puasa ini ibadah yang akan bisa merubah diri menjadi lebih positif. Bagaimana bisa positif kalau makannya banyak? Bagaimana bisa lebih positif lagi ke depan? Bagaimana lebih baik lagi setelah Ramadan kalau seandainya pada saat berbuka puasa berlebihan makannya dan juga pada waktu sahurnya. Li'annal murada minhu ayyazuqa ta'mal ju'. Karena salah satu daripada tujuan berpuasa agar kita merasakan bagaimana deritanya kelaparan. Tujuan puasa itu adalah agar kita tahu bagaimana lapar itu yang sesungguhnya. Ketika kita terus berada dalam nikmat, maka kadang-kadang lupa, tidak bisa merasakannya. Kebanyakan manusia pada saat mendapatkan nikmat, atau kebanyakan manusia pada saat nikmat itu masih ada di dalam dirinya, nikmat itu ada di depan matanya, dia tidak akan bisa merasakan nikmat itu. Dia tidak akan bisa merasakan lezatnya nikmat. Kelezatan nikmat apabila nikmat sudah hilang. Falazzatul ni'mah an-nazuqa hazi ni'mah iza fatat hazi ni'mah, iza ghabat hazi ni'mah fanazuqu bi anna hazi ni'mah la budda an nashkuraha. Seperti contohnya seseorang tiap hari tawaf, ya, tiap hari tinggal di Mekah tiap hari melihat Ka'bah. Kalau sudah 10 tahun tinggal di Makkah, maka orang ini melihat Ka'bah biasa-biasa saja. Tetapi apabila ada orang pertama kali pergi ke Makkah dan melihat Ka'bah, maka itulah nikmat yang paling besar mungkin yang belum pernah dilihatnya. Begitulah kita, maka nikmat itu memang harus disyukuri jika nikmat itu sudah ada di depan mata kita. Dan orang yang paling pandai bersyukur biasanya pada saat nikmat itu sudah tidak ada, dan dia akan pandai untuk bersyukur. Wa yakunu tarikan lil mustahi. Ya, maka apabila seseorang itu sudah bisa meninggalkan hal-hal yang tersebut tadi, maka tujuan puasa pun akan bisa dia rasakan. Tujuan puasa diantaranya adalah bagaimana seorang hamba Allah yang berpuasa bisa merasakan deritanya orang-orang yang kelaparan. Yang sekarang ini kita mungkin ada melihat di belahan bumi Allah yang tidak makan dan tidak minum, atau makannya mungkin 1 kali sehari karena keterbatasan ekonomi atau karena kondisi di negaranya. Wa yakunu tarikan lil mustahi. Ya, maka orang yang sudah bisa menahan dirinya terhadap makan makanan yang berlebihan, maka puasa itu nanti akan menjadi terapi untuk dirinya, mampu meninggalkan hal-hal yang ia inginkan di dunia ini. Karena tidaklah semua yang kita lihat di dunia itu harus dirasakan. Tidaklah semua nikmat dunia itu harus dirasakan. Tidaklah nikmat dunia itu, kelezatan dunia itu harus dirasakan. Inilah sifat yang harus kita latih dalam diri kita. Sesungguhnya lazzatud dunya laisa kullu lazzatid dunya an nazuqaha. Tidaklah semua nikmat dunia itu harus kita rasakan. Maka orang-orang yang mampu untuk bisa menjadi pribadi yang sabar dan menahan, insya Allah inilah orang-orang yang akan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Aqulu qali hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.